Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mabadu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik, hidayah, rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat beribadah kembali di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, tak terasa kita telah mencapai sepertiga akhir bulan Ramadan. Sebelum mengakhiri Ramadan ini, ada baiknya kita melihat kembali ke belakang. 2/3 Ramadan yang telah kita lalui, bagaimana kita lalui? Dari sisi ibadah ataupun dari sikap-sikap kita. Dari hal yang terkecil saja, contohnya dalam hal ketika berbuka puasa. Apakah selama ini kita telah berbuka puasa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Ataukah kita lebih mengarah kepada sikap yang dilarang oleh Allah? Apakah kita selama berbuka puasa ini lebih mengedepankan hawa nafsu kita? Ataukah kita sudah dapat mengendalikan diri? Selama berpuasa sepanjang waktu, mungkin di akhir hari kita akan sangat ingin makan makanan ini, makanan itu, membeli ini, membeli itu. Nah, disinilah ujiannya. Seringkali kita mendapati ketika kita bersiap berbuka puasa, kita membeli banyak makanan, santapan berbuka puasa. Dan kadang santapan-santapan tersebut yang telah kita sediakan tidak habis kita konsumsi. Apabila tidak kita simpan dan kemudian dikonsumsi lagi, bisa kita simpan dan kemudian terlupa dan akhirnya menjadi sampah pangan. Hal itu yang sangat disayangkan karena merupakan sikap yang boros. Sikap yang membuat barang-barang yang bermanfaat menjadi mubazir atau tidak bermanfaat. Sikap tersebut merupakan salah satu sikap yang dilarang oleh Allah. Hal tersebut telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Yang terjemahnya adalah, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara syaitan. Dan syaitan adalah sangat ingkar pada Tuhannya. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah melarang kita untuk bersikap boros. Ibnu Katsir dalam tafsirnya pada ayat ini menyebutkan bahwa ayat ini adalah menganjurkan kita untuk dapat seimbang dalam pengelolaan harta. Dalam hal berbuka puasa, mengelola harta untuk membeli atau mengadakan bahan makanan pun diperlukan. Jangan sampai kita terlalu berlebihan dalam menyediakan santap makanan berbuka puasa, namun terjerumus dalam sikap ini. Sikap boros dan mubazir, membuat barang menjadi mubazir merupakan sikap yang Allah larang. Hal ini pasti ada hikmahnya. Ternyata dampaknya tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan. Tahukah sahabat Aisyah bahwa Indonesia ini memproduksi banyak sekali sampah pangan? Namun, ironinya, di sisi lain, banyak juga terdapat masyarakat yang kelaparan. Sikap boros ini akan mendorong kita menjadi manusia yang kurang empati. Banyak makanan yang bersisa, namun di sisi lain banyak orang yang memerlukannya. Seharusnya, kita dapat melihat dan menakar seberapa kebutuhan yang kita perlukan bagi diri kita dan keluarga kita, sehingga kita dapat merencanakan dengan baik makanan yang akan kita sediakan untuk santap berbuka. Kita pun perlu meneladani Rasulullah SAW dalam berbuka puasa. Beliau berbuka puasa dengan makanan ringan dulu, dengan kurma atau air putih. Selebihnya beliau pun memakan hidangan makanan bersantap buka puasa tidak berlebihan. Rasulullah menyampaikan dalam salah satu sabdanya bahwa cukuplah kita mengisi perut kita dengan sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Karena apabila kita memenuhi perut kita dengan air dan makanan, maka yang terjadi adalah ketika kita beribadah, kita akan
kita akan merasa mengantuk, kita akan merasa malas karena perut kita yang terisi penuh. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, apabila selama 2/3 bulan Ramadan ini telah kita lalui dengan lebih mengarah pada sikap yang kurang baik tersebut, ada baiknya menjelang akhir Ramadan kita perbaiki sikap tersebut sehingga di akhir Ramadan ini kita dapat mendapatkan karakter pribadi kita yang lebih baik. Sikap boros merupakan sikap yang sebenarnya adalah cerminan atau menggambarkan karakteristik kita. Ketika kita boros dalam berbuka puasa, maka itu bisa menandakan atau mengindikasikan bahwa kita boros dalam hal-hal yang lain. Mengakhiri bulan Ramadan, sebagian dari kita mungkin akan mendapatkan rezeki berupa THR. Sikap boros dalam berbuka puasa jangan sampai membuat kita juga bersikap boros dalam hal lainnya. Ketika kita dapat mengendalikan diri dalam bersikap tidak boros dalam buka puasa, kita akan dapat lebih mengendalikan diri kita dalam mengelola harta kita yang lebih besar. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, mulai hari ini sebaiknya kita mengevaluasi dan kita memperbaiki diri kita lagi dalam menyiapkan santap buka puasa. Sehingga rezeki kita yang berlebih mungkin akan dapat diberikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Hal itu tentu akan memberikan pahala tersendiri buat kita dan insya Allah akan dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita. Memperbaiki diri kita sendiri yang lama-lama akan memperbaiki keluarga kita dan kemudian akan memperbaiki masyarakat. Kita mulai dulu dari hal yang kecil dan kita dapat lakukan sekarang yang insya Allah akan berdampak besar di kemudian hari. Demikian saudari sekalian, sahabat Aisyah dan rahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan dapat mendapatkan bermanfaat dan apabila ada segala kesalahan itu dari saya dan apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.